Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan bahwa warga negara Indonesia adalah satu, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang itu berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Kedua, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Yang kelima, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang keenam, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia atau tenggang waktu 300 hari dengan pertimbangan bahwa tenggang waktu tersebut merupakan tenggang waktu yang dianggap cukup untuk meyakini bahwa anak tersebut benar-benar anak dari ayah yang meninggal dunia. Yang ketujuh, anak yang lahir dari luar pernikahan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Yang kedelapan, anak yang lahir di luar pernikahan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seseorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan ini dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum menikah. 9. Anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Yang ke-10, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Ke-11, anak yang lahir di wilayah negara Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Yang ke-12, anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara anak tersebut yang dilahirkan memberikan kewarganaan kepada anak yang bersangkutan. Ke-13, anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau mengucapkan janji setia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 10 pasal 26 tentang warga negara dan penduduk menyebutkan bahwa 1. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok status negara. Secara umum, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada nomor 12 tahun 2006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Deniza, NIM 112. Asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan dibagi menjadi dua, yaitu asas kewarganegaraan umum dan asas kewarganegaraan khusus. Asas kewarganegaraan umum secara lengkap asas-asas yang dianut oleh Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia ada 4, yaitu 1. Asas ius sanguinis atau law of the blood, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Yang kedua, asas ius soli atau law of the soil, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Lalu yang terakhir, asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda pada anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, asas kewarganegaraan khusus. Asas kewarganegaraan khusus adanya 8. Yang pertama, asas kepentingan sosial. Yang kedua, asas perlindungan maksimum. Yang ketiga, asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Yang keempat, asas kebenaran substantif. Yang kelima, asas non-diskriminatif. Yang keenam,
asas pengakuan dan penghormatan kepada hak asasi manusia. Yang ketujuh, asas keterbukaan. Dan yang kedelapan, asas syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia bagi orang asing. Yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Lalu, yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam, jika memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Lalu yang terakhir, membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Sebab seseorang warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya. Yang A. Akibat kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi ayah atau ibu terhadap anak. Yang pertama, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin. Pasal 25 ayat 1. Yang kedua, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu. Tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin. Itu terdapat di pasal 25 ayat 2. Yang ketiga, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya. Tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin. Pasal 25 ayat 3. Yang keempat, dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat 1, 2, dan 3 yang berakibat anak berkewarganegaraan ganda. Setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Yang B. Akibat perkawinan dengan warga negara asing terhadap kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang pertama, perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Pasal 26 ayat 1. Yang kedua, laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Pasal 26 ayat 2. Yang ketiga, jika mereka angka 1 dan 2 ingin tetap menjadi warga negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginan kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Pasal 26 ayat 3. Surat pernyataan tersebut dapat diajukan setelah 3 tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung. Pasal 26 ayat 4. Yang keempat, kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status warganegaraan dari istri atau suami. Pasal 27. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia secara umum. A. Hak. Hak dapat diartikan wewenang menurut hukum, sedangkan kewajiban adalah suatu yang harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Hak atau wewenang juga berarti izin atau kekuasaan yang diberikan hukum, menurut Samijo. Hak terdiri dari, yang pertama ada hak mutlak, hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Disebut hak mutlak karena dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan sebaliknya siapapun harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, hak asasi manusia atau hak-hak dan kebebasan dasar manusia, hak yang diakui juga oleh negara kita, pasal 28, 28A dan 28J. Yang kedua, hak publik mutlak. Hak publik mutlak adalah beberapa hak dari suatu negara terhadap penduduknya, yaitu hak-hak yang
hanya dipunyai oleh negara itu sendiri, seperti hak untuk dibela, untuk ditaati, hak untuk memaksa pembayaran pajak, dan seterusnya. Yang ketiga, hak perdataan, yaitu hak-hak sebagai ketentuan yang didasarkan atas hukum sipil yang terdiri dari yang pertama, hak-hak perseorangan pribadi, seperti hak kehormatan, hak keselamatan jiwa dan raganya, hak cipta, hak kekayaan intelektual, dan lain-lain. B. Hak-hak dalam lingkungan kekeluargaan, yaitu hak-hak yang timbul dari hubungan kekeluargaan, seperti hak kekuasaan. 2. Hak relatif atau hak nisbi, hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau beberapa orang tertentu, menuntut agar seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Contohnya dalam persetujuan jual beli, terdapat hak relatif seperti hak penjual untuk menerima pembayaran dan mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang kepada pembeli, sedangkan hak pembeli untuk menerima barang dan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penjual. Hak warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama ada sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pasal 27 ayat 2, ikut serta dalam upaya bela negara pasal 27 ayat 3, hak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat pasal 28, hak untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya pasal 29 ayat 2, ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 1, hak untuk mendapatkan pendidikan pasal 31 ayat 1, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya pasal 32 ayat 1, hak khusus fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara pasal 34 ayat 1, hak fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak pasal 34 ayat 3. Lalu ada kewajiban warga negara Indonesia secara garis besar diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, antara lain, yang pertama, taat kepada hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1, ikut serta dalam upaya bela negara, pasal 27 ayat 3, ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1, mengikuti pendidikan dasar, pasal 31 ayat 2, menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pasal 28J ayat 1, tunduk pada pembatasan yang diterapkan dengan Undang-Undang pasal 28J ayat 2. Selanjutnya, kewajiban negara terhadap warga negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu, di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada 1. Melindungi, memajukan, menegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia, pasal 281 ayat 4, menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya, pasal 29 ayat 2, mempertahankan dan menjaga keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, pasal 30 ayat 2, mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, pasal 30 ayat 3, menjaga keamanan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, pasal 30 ayat 4, mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pasal 31 ayat 3, memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan nasional, pasal 31 ayat 4. Selanjutnya, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia, pasal 31 ayat 5, memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, pasal 32 ayat 1, menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional, pasal 2 ayat 2, menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, pasal 33 ayat 2, menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan menggunakan untuk
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, pasal 33 ayat 3, menyelenggarakan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi, ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisien, berkeadilan kelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, pasal 33 ayat 4, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, pasal 34 ayat 1, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, pasal 34 ayat 2, bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, pasal 34 ayat 3.